Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan soal John Herdman bakal melatih timnas Indonesia, Ole Romeni memberi pesan singkat dan jelas soal menjadi arsitek skuad Garuda. Romeni bergabung ke skuad Merah Putih pada awal tahun ini saat Patrick Kluivert sudah duduk di kursi pelatih dan mengemban tugas lolos ke Piala Dunia. Sayang impian timnas Indonesia, fans, dan Romeni pupus. Kekalahan Arab Saudi dan Irak pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi penyebab. Dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad, Romeni mengeluarkan unek-unek soal usaha meraih tiket ke Piala Dunia di bawah asuhan Kluivert. Sangat menyenangkan bekerja dengannya. Kluivert adalah pelatih yang memahami saya. Dia pernah bermain di level atas dan memberi saya saran-saran yang mendetail, ujar pemain yang kini membela Oxford United. Kini, Kluivert tak lagi menangani timnas Indonesia. Belum ada pelatih yang menggantikan mantan bomber timnas Belanda tersebut. Sempat muncul sederet nama yang digadang-gadang bakal menjadi pemoles Romeni dan kawan-kawan, namun belakangan lampu sorot mengarah kepada pelatih asal Inggris, John Herdman. Pelatih yang pernah melatih klub Toronto FC itu punya rekam jejak mengantarkan timnas putri Selandia Baru ke Piala Dunia Junior dan Senior. Saat menangani timnas putri dan putra Kanada, Herdman juga bisa membawa anak asuhnya ke Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mendukung keputusan Jordi Cruyff menjadi direktur teknik Ajax Amsterdam. Jordi sebelumnya bertugas sebagai penasehat teknik PSSI sebelum PSSI menemukan Dirtek. Dia kemudian juga menjadi salah satu sosok yang memberikan pertimbangan untuk menentukan pelatih timnas Indonesia. Namun dia akhirnya menerima tawaran dari Ajax dan akan berusaha mencari pelatih untuk tim berjuluk The Golden Zonen tersebut. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa dia cukup mengenal Jordi Cruyff, tepatnya saat mereka sama-sama bertugas di timnas Indonesia. Menurutnya, anak legenda Johan Cruyff tersebut memiliki dedikasi tinggi dalam sepak bola. Pelatih asal Belanda ini melanjutkan, Jordi memiliki pandangan yang baik untuk menentukan arah tim. Pendekatan dengan pemain juga cukup baik dan ini jadi nilai plus. Selain itu, pengalaman sebagai pelatih dan pemain membuat dia semakin matang dalam menentukan keputusan. Sosoknya juga cukup tepat saat diajak diskusi dan ini sering mereka lakukan di Indonesia. Patrick juga memuji Jordi adalah sosok yang memiliki konsep yang jelas dalam bertugas. Dia optimis Ajax akan merasakan dampak di tengah krisis yang melanda mereka. Selain itu, ini akan jadi tantangan tersendiri untuk mantan rekannya tersebut untuk bisa memberikan kontribusi. Pengumuman pelatih timnas Indonesia saat ini tinggal menunggu waktu. Nama terkuat yang muncul sebagai calon pelatih timnas Indonesia saat ini adalah mantan pelatih timnas Kanada dan Toronto FC, John Herdman. Satu kandidat lain yang akhirnya terbuka adalah Giovanni van Bronckhorst. Namun sampai saat ini peluang kuat masih ada di pihak John dengan dukungan media luar negeri. Keputusan final akan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa hari ke depan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjelaskan bahwa proses pemilihan pelatih timnas Indonesia sudah selesai. Mereka sudah menentukan melalui rapat Exco PSSI yang diadakan pada pertengahan bulan ini. Ini menjadi bukti bahwa proses sudah berjalan cukup panjang karena PSSI tidak ingin kegagalan Patrick Kluivert terulang. Dalam prosesnya, Ketum Erick Thohir memberikan ruang kepada Exco untuk menentukan kandidat. Saat ini semua sudah setuju dan dalam keputusan bulat terkait pelatih skuad Garuda. Amali memberikan sinyal terkait pengumuman pelatih baru timnas saat ini tinggal menunggu waktu. Semua proses sudah dilewati dan diharapkan pelatih skuad Garuda kali ini bisa memberikan dampak positif. Bintang Persib Bandung Mark Klok menggoda Maarten Paes untuk memperkuat Pangeran Biru. Ajakan itu membuat Bobotoh heboh. Isu kepindahan Maarten Paes ke Persib Bandung memang menjadi perbincangan hangat di bursa transfer. Situasi semakin memanas setelah sang kiper kedapatan tengah berlibur di kawasan Asia, yang kemudian memicu berbagai asumsi liar di kalangan penggemar. Merasa namanya terus diseret dalam kabar tak jelas, Paes akhirnya memberikan klarifikasi langsung melalui akun X miliknya. Ia meminta publik tidak mudah percaya pada rumor yang beredar tanpa dasar kuat. Paes juga menegaskan bahwa statusnya saat ini masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga akhir 2026. Ia memastikan fokusnya kini adalah menjalani masa libur sambil menjaga kebugaran jelang musim baru. Menariknya, bantahan keras dari Maarten Paes tak serta-merta memadamkan antusiasme kubu Persib Bandung. Secara mengejutkan, Mark Klok yang merupakan gelandang andalan sekaligus wakil kapten Maung Bandung
justru melontarkan ajakan terbuka melalui media sosial, "Come to Bandung," komentar Mark Klok. Komentar singkat tersebut langsung menyedot perhatian publik. Di satu sisi, Paes telah memberikan klarifikasi tegas soal masa depannya. Namun di sisi lain, rayuan terbuka dari pemain kunci Persib justru menambah bumbu drama. Situasi ini membuat rumor transfer Marten Paes ke Persib Bandung semakin menarik untuk diikuti. Antara bantahan resmi sang pemain dan godaan manis dari dalam tim peminat, saga ini masih menyisakan banyak tanda tanya di benak para pecinta sepak bola nasional. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Silt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Silt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini, pesepak bola 22 tahun kelahiran ED Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Silt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg, klub yang kini bertengger di peringkat 15 Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. "Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya," ujar Jensen Silt. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Silt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Silt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland. Mengingat usianya yang masih belia, Jensen Silt ingin terus berkembang. Ia punya mimpi untuk bermain di klub besar Premier League dan memenangi Liga Champions. Selain itu, Jensen Silt juga ingin merasakan mentas di ajang akbar Piala Dunia. Namun di sisi lain, saya tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan kepada diri saya, sebab saya hanya ingin menikmatinya dan menjalani hari demi hari. Ya, saya membidik yang tertinggi tentu saja, tutur Jensen Silt. Tolak bela Inggris, anak John Herdman bisa memperkuat timnas Indonesia? John Herdman yang disebut-sebut segera ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia memiliki 2 anak, yakni Lily Herdman dan Jay Herdman. Jay Herdman yang kini 21 tahun berstatus pesepak bola profesional. Ia tergabung bersama klub kasta teratas Liga Kanada, Calvary FC. Mentas sebagai gelandang serang, Jay Herdman telah mengemas 2 assist dari 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Posisi bermain Jay Herdman praktis dibutuhkan timnas Indonesia. Skuad Garuda membutuhkan pemain mumpuni di posisi gelandang serang. Jika tidak dimainkan sebagai gelandang serang, pesepak bola 169 cm ini dapat diposisikan sebagai gelandang sentral, bahkan penyerang tengah. Jadi, apakah Jay Herdman bisa membela timnas Indonesia? Sayangnya, Jay Herdman sudah tak bisa lagi membela timnas Indonesia. Meski menolak membela Inggris yang notabene negara asal kedua orang tuanya, Jay Herdman kini terdaftar sebagai pemain timnas nasional Selandia Baru. Ia bisa membela Selandia Baru karena lahir di sana pada 14 Agustus 2004. Ia lahir ketika sang ayah dipercaya membesut timnas putri Selandia Baru kelompok umur. Jay Herdman tercatat pernah membela timnas Selandia Baru U20 dan U23. Ia bahkan membela timnas Selandia Baru U20 di Piala Dunia U20 2023 dan mengemas 1 gol dari 4 pertandingan. Medio 2022, Jay Herdman juga pernah membela timnas Kanada U20. Namun, ia belum merasakan caps bersama timnas Selandia Baru senior. Karier Jay Herdman sebatas membela timnas Selandia Baru U23. Terakhir, ia membela timnas Selandia Baru U23 di Olimpiade Paris 2024. Kesimpulannya, peluang Jay Herdman membela timnas Indonesia sudah tertutup. Pelatih timnas Indonesia U20, Nova Arianto, mengungkap kisi-kisi pemain seleranya untuk dibawa ke dalam skuad. Nova Arianto mengaku tak mengutamakan pemain dari latar belakang akademi, klub, bahkan sepak terjang di masa lalu. Ia hanya melihat performa pemain saat beraksi di depan matanya. Ex-pelatih timnas Indonesia U17 itu menegaskan ada indikator khusus yang diterapkan dalam memilih pemain. Nova ingin skuad bentukannya sesuai dengan kebutuhan kolektif. Secara standar kami punya kriteria, dan saya berharap pemain bisa paham dan bisa belajar dari situasi ini, sehingga dapat pemain yang kami mau, ucapnya. Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Ini merupakan tahap lanjutan dari fase pertama yang bergulir pada 2-10 Desember. Nova yang beken karena selebrasi suster ngesot semasa jadi pemain itu, puas dengan perkembangan pemain yang hadir dalam pemusatan latihan.